Ya, selamat malam semuanya. Saya dikasih tema hari ini learning to be thankful. Ya. Satu bagian firman Tuhan kita lihat dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Ya, sebenarnya ini ayat 16, 17, 18 ini adalah satu kesatuan, satu kalimat. Ya, di Indonesia dipotong jadi ayat 18 berdiri sendiri. Ya, sama-sama kita baca bagian firman Tuhan ini, ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mendekati Thanksgiving, kira-kira minggu depan, apa yang kita ucapkan syukur? Saya dapat ucap syukur karena Tuhan memberikan saya kesehatan, keluarga, pelayanan. Saya dapat ucap syukur karena Tuhan memberikan semua yang mendampingi saya, memberikan support pada saat diperlukan. Namun saya tahu bahwa ada yang bergumul dalam hal relasi suami istri. Saya mengucap syukur Tuhan memberikan kepada kami anak kami Yunis yang juga taat dan mengasihi Tuhan dan mengasihi kami. Namun saya tahu bahwa ada keluarga yang bergumul untuk dapat memiliki anak dan anak yang mengasihi keluarga. Saya mengucap syukur untuk pelayanan, dapat melayani bersama-sama dengan rekan-rekan di tempat ini. Tetapi saya juga tahu, saya sadar bahwa ada hamba-hamba Tuhan yang bergumul mencari ladang pelayanan dan sedang bergumul di ladangnya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Satu frase, di dalam segala hal. Masuk akal jika kita bisa ucap syukur. Jika semua dalam keadaan baik, semua berjalan dengan lancar. Apakah kita dapat ucap syukur jika kita sedang sakit keras? Apakah kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan jika relasi dalam keluarga kita tidak harmonis? Apakah kita dapat mengucap syukur jika kita kehilangan bisnis, kehilangan pekerjaan dan pendapatan? Atau jika kita ditipu oleh orang lain? Apalagi saya banyak mendapati tukang penipu itu adalah orang Kristen. Apakah kita dapat mengucap syukur jika kita sedang menghadapi proses hukum di pengadilan? Apakah kita dapat mengucap syukur jika kita kehilangan anggota terkasih? Apakah kita dapat mengucap syukur di dalam segala hal, di dalam segala sesuatu? Can we? Bisa? Mengucap syukur itu adalah tanda utama dari seorang yang sungguh percaya kepada Tuhan. Rasul Paulus mengajarkan para kita untuk mengucap syukur di dalam segala hal, sebab itulah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita sebagai orang yang percaya. Satu bagian firman Tuhan yang ada di dalam Kolose, surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal kedua 6-7, dikatakan demikian, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Kolose bahwa kita yang telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, hendaklah hati kita melimpah dengan syukur. Melimpah, abounding, melimpah dengan syukur. Kita masih ingat jika rekan-rekan yang hadir dalam kebaktian doa Rabu lalu, ya, ada kisah 10 orang yang disembuhkan dari penyakit kusta oleh Tuhan. Berapa orang yang kembali mengucap syukur pada Tuhan? 1/10, 10%.
Nah, kita seringkali berpikir bahwa jika keadaan kita, situasi kita, kondisi kita, jika semua berjalan aman, berjalan damai, berjalan dengan tenang, tidak ada gejolak dan konflik di dalam batin kita, maka kita pasti mengucap syukur. Betul? Kisah dari 10 orang sakit kusta yang disembuhkan oleh Tuhan membukakan mata rohani kita bahwa Allah suka dengan ucapan syukur. Terlebih lagi, satu orang kusta yang telah sembuh itu siapa? Itu adalah orang Samaria. Siapa dia? Orang asing yang tidak termasuk umat kesayangan Allah. Apakah hati kita mengucap syukur? Apakah kita selalu mengucap syukur kepada Allah? Kita orang Kristen. Sebaliknya, dikatakan tidak mengucap syukur kepada Tuhan adalah tanda awal dari kegelapan rohani seseorang. Ini adalah semacam check up. Apakah dalam hidup kita ini penuh dengan ucapan syukur? Kalau belum, itu berarti ada spiritual trouble, spiritual problem di dalam hati kita. Dari mana kita tahu bagian firman Tuhan? Mari kita lihat dari Roma 2, 6 ayat 7. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Hati mereka yang bodoh itu menjadi gelap. Kurang mengucap syukur menjadi pertanda kita memiliki masalah kerohanian. Kembali kepada pertanyaan tadi. Bagaimana kita dapat mengucap syukur di dalam keadaan yang susah, yang sulit, yang berat? Bagaimana kita dapat mengucap syukur? Bisa nggak kita mengucap syukur dalam keadaan yang susah? Bagaimana kita dapat mengucap syukur jika kita dalam keadaan susah? Urusan keluarga berantakan, kita atau anggota keluarga kita yang sedang sakit, keuangan kita menipis, tidak ada income, dan banyak perkara yang kita tidak inginkan terjadi di tengah-tengah kita. Di dalam segala hal, itu artinya di dalam segala sesuatu, itu mencakup apa? Baik kondisi baik maupun kondisi susah. Kira-kira apa jawaban Bapak Ibu Saudara? Bisa enggak kita mengucap syukur dalam keadaan yang susah? Seringkali kita ngomong, kita harus realistis dong. Apa itu realistik? Yaitu apa? Kita mengucap syukur hanya mungkin jika semua dalam keadaan baik dan lancar. Tetapi firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal, di dalam segala sesuatu. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya bergumul dengan bagian firman Tuhan. Saya bersyukur, dalam keadaan baik. Tetapi dalam keadaan susah, apakah saya bersyukur? Mari, realistik. Apa itu realistik? Realistik itu adalah apa? Melihat segala sesuatu sebagaimana adanya dan menghadapinya dengan cara yang praktis. Itu kata dictionary Merriam-Webster. Seringkali kita mengatakan, ayolah, cobalah realistik. Bagaimana mungkin kita bisa mengucap syukur dengan sikon yang susah ini? Realistis bagi sebagian besar untuk kita adalah apa? Kita bisa melihat dengan mata kita bisa mendengar suara dengan telinga kita bisa mencium baik itu yang wangi maupun yang bau itu dengan hidung kita bisa memegang atau menyentuh dengan tangan kita. Semua yang bisa kita alami, semua yang kita rasakan itu oleh indera kita, itu yang kita sebut sebagai realistis. Bagaimana
apakah kita bisa ucap syukur dalam kondisi yang susah? Kembali kepada pengertian realistis. Saya khawatir bahwa pengertian kita tentang realistis itu tidaklah sepenuhnya real, tidaklah total. Karena apa? Ada sesuatu yang real, yang nyata, tetapi yang tidak kelihatan, yang tidak dapat dipegang. There is an unseen reality. Realitas yang tidak nampak. Dan Paulus di bagian firman Tuhan dikatakan, berbahagialah orang yang melihat yang tidak kelihatan. Melihat yang tidak kelihatan. Pada malam ini saya ingin menjelaskan tentang 3 hal realitas segala sesuatu. Ada realitas tentang segala sesuatu. Yang pertama, semua kehidupan dalam dunia ini adalah anugerah pemberian dari Allah yang berdaulat. Semua kehidupan di dalam dunia ini adalah anugerah dari Allah yang berdaulat. Kita amini Allah menciptakan segala sesuatu? Ya. Kita amini Allah menopang segala sesuatu? Ya. Allah tidak hanya menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada, tetapi Allah memelihara segala sesuatu, menopang segala sesuatu yang telah ada. Dan Allah memberikan kepada kita segala sesuatu. Dia memberikan kita apa? Seperti matahari dan bulan bintang untuk bersinar, untuk memberikan kita, menentukan bagi kita waktu dan musim. Allah memberikan kepada bumi ini sinar matahari untuk apa? Untuk memberikan energi kehangatan dan energi pertumbuhan yang diperlukan oleh makhluk hidup. Dan Allah memberikan hujan untuk kehidupan di tanah bumi ini. Saya senang dengan lagu tadi. Ada kata-kata bintang, bunga, dan bencana. Itu segala sesuatu adalah kedaulatan Tuhan. Jika kita melihat sekeliling kita, ada handphone, ada mic, ada speaker, ada proyektor, ada apa lagi? Bangunan gereja kita yang begitu kuat dan megah, indah. Dan mobil yang ada zaman sekarang ini, kita bisa melihat transportasi yang begitu canggih. Kita bisa melihat peralatan medis dan teknologi kedokteran yang makin canggih itu. Semuanya adalah karena apa? Karena ada Allah. Allah memberikan hikmat. Allah memberikan kepintaran. Allah memberikan skill kepada siapa? Kepada para insinyur, kepada para dokter, para ilmuwan, para pakar sejarah, sastrawan, dan ahli bahasa. Untuk apa? Untuk pelayanan kemanusiaan. Bahkan dia pun bisa memberikan skill itu kepada apa? Tukang masak. Dan semua profesi yang ada, karena Allah memberikan hikmatnya kepada mereka. Puji syukur kepada Allah. Tuhan yang memerintahkan kepada matahari tetap terbit setiap pagi di timur. Seorang penulis yang bernama G.K. Chesterton, dalam bukunya Ortodoksi, dia merangkum tentang kerutinan. Dia mengatakan, Tuhanlah yang memerintah matahari itu tetap terbit. Lakukan lagi, do it again, do it again, do it again. Tuhan yang sama juga memerintahkan kepada jantung kita untuk apa? Tetap berdetak. Do it again, do it again, do it again. Sampai apa? Sampai tiba waktunya kita dipanggil pulang. Tuhan yang memerintah kepada paru-paru untuk menghirup udara. Segala sesuatu terjadi melalui firman-Nya. Segala sesuatu ditopang melalui firman-Nya. Bahkan segala sesuatu dikatakan ditaklukkan di bawah kakinya kaki Tuhan Yesus. Termasuk apa? Termasuk yang terakhir kata firman Tuhan, yaitu apa? Yang menjadi musuhnya, yaitu apa? Yaitu maut telah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus. Maut sudah kehilangan sengatnya karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Segala sesuatu itu ditaklukkan di bawah kaki Tuhan Yesus. Tuhan kita berdaulat. Tak berkesudahan kasih Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Mungkin kita perlu belajar teladan, contoh dari Raja Daud yang mempersembahkan untuk pembangunan bait suci.
Dia doa demikian. Sekarang ya Allah, Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku ini sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Siapakah aku ini? Siapakah kita ini? Daripada Tuhanlah segala-galanya. Itulah realitas yang pertama. Sekarang kita melihat realitas yang kedua. Di dalam segala sesuatu, Allah ada dan bekerja. Lirik yang terakhir itu sungguh membangkitkan semangat kita. Allah ada untuk kita. Bukan kebetulan saya memikirkan bagian ini dan kedengar lagu ini tentang hope ini. Allah ada untuk kita. Di dalam segala sesuatu, Allah hadir dan bekerja. Di dalam segala sesuatu, Allah hadir dan bekerja. Mungkin di antara rekan-rekan tahu bagian firman Tuhan yang paling akrab bagi kita jika kita sedang dalam susah, yaitu apa? Yaitu Roma 8 ayat 28. Salah satu ayat yang sangat familiar. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya tahu banyak orang ketika dalam kesulitan, mereka mencari kekuatan melalui firman ini. Sekalipun tidak mampu memahami bagaimana Allah bekerja. Namun kita percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Betul kita tidak tahu bagaimana Allah turut bekerja, tapi kita tahu bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Saya pikir satu-satunya contoh teladan di dalam melihat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu adalah melalui kacamata Yusuf. Semua familiar ya, terutama guru sekolah minggu. Bagaimana cerita ini? Kisah Yusuf adalah sebuah kisah yang menarik sekali, yang bisa membangkitkan iman kita dan melihat campur tangan Tuhan itu luar biasa. Siapakah Yusuf? Yusuf adalah seorang yang tidak disukai oleh saudara-saudaranya, karena dikatakan orang tua mereka, yaitu ayah mereka, Yakub, itu suka kepada Yusuf. Yusuf itu dengan bangga dia bisa ceritakan mimpi-mimpinya bahwa apa? Saudara-saudaranya suatu saat akan sujud kepada dia. Nah, saudara-saudaranya kemudian berencana membunuh dia, tetapi atas inisiatif kokonya yaitu Ruben, mereka melemparkan dia ke dalam sumur. Dan tidak lama setelah itu ada rombongan dari Ismail datang, ya, kemudian Yehuda mengusulkan untuk menjual Yusuf ke orang Ismail ini. Nah, oleh orang Ismail, Yusuf pun kemudian dijual kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengraja. Yusuf tetap mengucap syukur dalam keadaan demikian. Dan dikatakan Yusuf itu tetap menyertai, Tuhan tetap menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Tuannya juga senang kepada Yusuf. Sehingga apa? Dikatakan tuan ini, yaitu Potifar, mempercayakan segala sesuatu kepada Yusuf. Kecuali satu yang tidak dipercayakan, yaitu apa? Nyopot. Itu saya belajar dari Pak Freddy Leo, nyopot, nyonya Potifar yang tidak percaya. Tetapi nyonya Potifar ini berusaha merayu, tetapi Yusuf kabur. Dan Yusuf difitnah, dimasukin ke dalam penjara. Yusuf pun tetap bersyukur kepada Tuhan dalam kondisi yang demikian. Di penjara Tuhan tetap menyertai Yusuf. Apapun yang dikerjakan oleh Yusuf selalu berhasil. Dan dikatakan Yusuf pun menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Kemudian ada satu cerita, ada satu event yang luar biasa yang kadang-kadang tidak terpikirkan. Di penjara Yusuf dikatakan bisa menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti. Tetapi juru minum yang dibantu oleh Yusuf untuk menafsirkan mimpi tidak lagi mengingat akan Yusuf. Tetapi Yusuf pun tetap mengucap syukur.
Dan rupa-rupanya Firaun itu juga mimpi. Jadi ceritanya tentang mimpi-mimpi terus ya. Firaun bermimpi. Mimpinya tidak bisa ditafsirkan oleh orang itu. Tetapi mimpinya ini, karena diceritain oleh Firaun, didengar oleh juru minum ini, diingatkan oleh juru minum bahwa Yusuf dapat menafsirkan mimpi Firaun. Sehingga apa? Melalui mimpi Firaun dan penafsiran oleh Yusuf, Mesir keluar dari bencana kelaparan. Sedangkan di wilayah lain terjadi bencana kelaparan yang dahsyat. Sampai pada akhirnya keluarga Yakub datang memohon kepada Yusuf yang telah menjadi orang nomor 2 di Mesir pada waktu itu. Satu kalimat, luar biasa sekali. Satu kalimat. Kejadian 50 ayat 20. Sama-sama kita baca. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Allah bisa mengubah segala sesuatu. Bisa mengubah keadaan apapun, termasuk bencana dan kesulitan. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Seperti tukang periuk, the potter, yang membentuk kembali bencana yang jelek, yang rusak, menjadi bencana yang indah. Dan di dalam segala sesuatu, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Itulah realitas yang kedua. Mari kita melihat realitas yang ketiga. Di dalam segala sesuatu, Allah memberikan dirinya. Allah memberikan dirinya. Allah Tritunggal memberikan dirinya untuk kita. Apa yang jadi pemberian diri Allah kepada kita? Paling tidak ada 3. Pertama, Allah memberikan dirinya untuk menjadi Allah kita, dan kita adalah umatnya. Dan dikatakan dia mengikatkan dirinya dengan covenant, dengan perjanjian ilahi. Artinya apa? Sekalipun umatnya gagal mengasihi dia, Allah tetap mengasihi umatnya. Dan dia berjanji akan beserta dengan kita. Apa yang menjadi pemberian Allah? Pemberian diri Allah kepada kita. Yang kedua, Allah memberikan anaknya, Yesus Kristus, kepada kita. Untuk apa? Untuk membawa kita keluar dari perbudakan dosa. Itulah berita Natal, itulah berita Paskah, itulah berita kesengsaraan Tuhan Yesus. Anak yang dikasihinya dikorbankan di atas kayu salib untuk jadi korban penebusan, menjadi korban ucapan syukur juga bagi kita yang berdosa. Allah memberikan anaknya. Apa yang menjadi pemberian diri Allah kepada kita? Yang ketiga, Allah memberikan Roh Kudus kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk hibur kita. Untuk apa? Untuk beserta dengan kita. Untuk apa? Untuk membimbing kita dan mencerahkan pikiran kita agar kita tahu kehendaknya, agar ketika kita membaca Alkitab, kita bisa mengerti maksud daripada firman Tuhan. Roh Kuduslah yang menuntun kita ke jalan yang benar. Allah memberikan dirinya untuk kita. Sungguh benar, kita tidak dibiarkan berjalan sendiri di tengah-tengah ombang-ambing dunia ini. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kita tidak dibiarkan berjalan sendiri. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kata ucap syukur di dalam bahasa Perjanjian Baru itu terdiri dari 2 unsur kata, yaitu kata you dan charis. Kita hanya bisa ucap syukur, artinya apa? Ketika kita bisa melihat ada anugerah. Kita bisa melihat, mengalami ada anugerah. Kita dapat ucap syukur jika dan hanya jika kita sudah melihat dan mengalami anugerah demi anugerah. Di dalam apa? Di dalam segala hal, baik dalam kondisi yang baik maupun yang kurang baik. Ucap syukurlah di dalam segala hal. Bisakah kita ucap syukur di dalam kondisi yang susah, yang sulit, di mana kita seakan-akan
tidak ada jalan keluar bagi kita. Apa arti Thanksgiving? Seorang yang bernama Martha Zimmerman mengatakan demikian. The real celebration of Thanksgiving is thanks living. The best way to thank God for the gift of life is to live your life in a spirit of gratitude. Perayaan yang betul-betul real daripada Thanksgiving adalah apa? Hidup di dalam ucapan syukur. Itu adalah cara yang terbaik berterima kasih pada Tuhan untuk semua anugerah kehidupan. Yaitu apa? To live your life. Hidupkan hidupmu di dalam semangat, di dalam roh berterima kasih pada Tuhan. Di dalam segala hal, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, di dalam segala hal. Mari kita masuk dalam doa. Mari kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Kami mempersilakan pada rekan-rekan tadi menaikkan lagu Hope tadi. Silakan slide-nya. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Biarkan lirik suara daripada rekan-rekan kita yang menyanyikan itu masuk ke dalam hati iman kita. Tuhan ada untuk kita. Di dalam segala sesuatu, di dalam segala keadaan, di dalam segala hal, baik itu yang baik maupun itu yang kurang baik, Tuhan ada untuk kita. Janganlah kau sendu dan duka, percaya Tuhan pasti menjaga. Janganlah kau murung tak ceria, Tuhan takkan meninggalkan umatnya. Terkadang harapan telah sirna, seperti tak ada jalan keluarnya. Tetapi Tuhan tak pernah meninggalkan kita sendiri. Jika bintang tidak pancarkan sinarnya, jika bunga tidak mekarkan indahnya, jika hujan mulai deras, bencana melanda, Tuhan ingin kita berharap padanya. Walau dunia tampak tak bersahabat, walau manusia merendahkan kita, jika kita taat dan percaya, Tuhan pasti ada untuk kita. Tuhan pasti ada untuk kita. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, ketika kami berdiam diri di hadapan Engkau,
ada banyak pergumulan di dalam hidup kami. Mungkin itu adalah pergumulan kami ataupun pergumulan anggota keluarga kami. Banyak rekan-rekan, bahkan rekan-rekan di gereja pun tidak tahu pergumulan itu. Kami ingin menyurahkan kepada Tuhan. Kami ingin berseru kepada Tuhan. Memampukan kami Tuhan untuk melihat Engkau ada, Engkau bekerja, dan Engkau berdalat di dalam segala sesuatu. Sekalipun begitu banyak alasan kami tidak bisa mengucap syukur, tetapi ketika kami melihat satu realitas yang begitu nyata Tuhan, yang telah dibukakan melalui firman Tuhan, biarlah iman kami semakin kuat, biarlah kasih kami semakin melimpah, dan harapan kami semakin kokoh karena ada Tuhan yang bersama dengan kami. Biarlah mata Tuhan tertuju kepada anak-anak-Mu. Biarlah tangan Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih dan berikan kekuatan pada mereka. Sekali lagi kami ucap syukur untuk segala sesuatu. Kami ucap syukur dalam segala hal. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus kami doa. Amin.